Kalau dari saya, kalau misalkan Gen Z itu kan lebih, saya sendiri Gen Z kan, dan saya lebih suka konten-konten yang edukatif dan isinya berdaging gitu. Tapi durasinya tuh nggak lama gitu. Nah, khususnya untuk teman-teman kalau misalkan pengen banget bisa berkontribusi dalam hal positif, apalagi di PUK masing-masing itu, ayo gabung ke FSPM ini karena di sini kita bisa belajar banyak hal tentunya. Yang tadi dikatakan FSPM itu nggak cuma demo aja, tapi kita di sini juga ada training, ada sarana untuk berkembang, ada sarana untuk explore diri. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung, yang belum yang belum minat ke FSPM ini, ayo, karena di sini sangat bermanfaat, banyak ilmunya, banyak teman, banyak relasi yang nantinya bisa berguna kita di masyarakat. Selamat sore teman-teman, saya Gita Sari Dewi Lubis dari bidang 5, tim kerja bidang 5. Di sini saya dengan kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Boleh perkenalkan Kak dari sini dulu? Hai, perkenalkan nama aku Fitri Yulianti dari PUK Ekselitas. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Pawestri dari PUK PID Batam. Hai, perkenalkan nama saya Anggit Hildian dari PUK TSE Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Risna dari PT TSE Indonesia. Oke, salam kenal ya kakak-kakak. Kan kita di sini tepatnya di Golden View, di Hotel Golden View di Bengkong, kita sedang melaksanakan pendidikan tentang desain grafis dan video grafis nih. Nah ini sebelumnya kakak-kakak udah punya background gitu nggak tentang desain grafis sama video grafis gini? Kalau boleh tahu ya. Belum ya? Belum. Yang lain Paling ini sih edit TikTok. Oh, ada TikTok banget ya. Boleh lah nanti main TikTok dulu ya. Kalau misalnya ini kan hari pertama nih baru kan Kak. Kayak gimana sih kesannya itu pertama kali ketika masuk gitu, kayak apa sih, aduh canggung apa gitu, takut gitu, ada nggak sih kayak gitunya? Siapa dulu nih? Bebas. Urutan aja ya. Iya. Nah, aku backgroundnya ada sih sedikit. Aku kuliah di Politeknik jurusan animasi. Jadi sedikit banyaknya ada. Cuman karena ada pelatihan ini, aku jadi menambah banyak ilmu lah ya. Nah, pas pertama kali aku datang ke sini tuh, pastinya aku nggak pada kenal kan sama kakak-kakak semua. Jadi sekarang itu alhamdulillahnya aku bisa nambah banyak temen dan Betul. nambah ilmu juga kan ya. Nah, banyak sih hal positifnya dari sini yang aku dapatkan. Jadi terima kasih buat semuanya ya. Oke, mungkin hampir sama ya sama kakak sebelah ya. Kalau dari aku sendiri sebelumnya memang suka iseng-iseng aja edit ya, autodidak gitulah. Cuman dari training hari ini itu ada beberapa insight baru yang aku dapetin, terutama terkait juga editing video, terus juga nantinya juga belajar juga tentang grafis gitu. Pokoknya di training ini tuh banyak banget deh ilmunya, dan juga ketemu kakak-kakak dan juga ketemu dari teman-teman dari PUK lainnya. Kalau aku sih cuma biasanya edit TikTok aja ya, tapi kan seminim ilmu itulah. Tapi dengan adanya training di sini nambah wawasan, siapa tahu nanti viewersnya jadi nambah banyak, jadi seleb TikTok ya kan, karena udah belajar di sini. Semoga aja. Kalau aku biasanya cuman edit CapCut tapi pakai template. Nah, hari ini aku dapat ilmu baru, bisa ekstrak audio, terus bisa nambahin kayak kata-kata, jadi kayak terasa lagi. Terus juga tadi dapat pesan gini isinya, ketika kamu berhenti belajar maka kamu akan berhenti berkembang. Nah itu sih, jadi makin nambah semangat kita untuk belajar aja, itu aja sih. Terus senang juga jadi ketemu banyak orang, kenal PUK lain juga, itu aja sih.
Nah, di pendidikan di seminar yang kita lakukan sekarang ini kan tentang pendidikan desain grafis dan videografis, pasti diharapkan ada output tuh kan, output yang baik. Nah, kakak-kakak di sini nanti kira-kira outputnya itu bakalan diimplementasikan kemana sih? Boleh kak? Nah, kalau di Excelitas itu, PUK-nya Excelitas itu kita setiap bulan itu sering mengadakan event-event yang buat anggota-anggota PUK-nya di Excelitas kan. Nah, jadi setiap bulan itu kita pasti ada event. Nah, di setiap event itu kita pasti ada tag video, tag foto dan segala macamnya. Nggak mungkin dong kita cuma nyimpen di drive gitu kan. Nah, kita juga pengen memperlihatkan kepada klien ramai lah, kayak kepada anggota lain yang belum join, terus sama yang kayak di luar yang PUK. Jadi biar mereka tuh bisa gabung juga kan, ikut juga sama kita dan melihat kayak wow, ternyata PUK ini juga menarik ya dari videonya. Tapi kalau misalnya acara eventnya bagus tapi videonya asal-asalan amburadul, pasti kayak ini apa sih gitu kan. Tapi kalau misalnya eventnya bagus, videonya bagus, berarti orang juga tertarik kan. Apalagi pada zaman sekarang itu orang melihatnya di Instagram lah, di TikTok. Nah, itu sih sebagai outputnya kita gitu. Betul. Semoga dari pendidikan ini kita bisa menyuarakan tentang buruh dan mengajak orang-orang ini lebih perhatian lagi kepada buruh. Karena kan kalau kita bikin videonya bagus, orang bakal tertarik, terus nanti orang bakal ngerti, oh ternyata nih buruh kayak gini, ternyata FSPM ini kayak gini. Jadi kita bisa lebih menyuarakan lagi, kita bisa edukasi lewat video-video. Oke, jadi output dari kegiatan pendidikan ini tentunya kita ya, maksudnya saya pribadi baru 2 tahun join di PUK, jadi harapannya itu ya lebih bisa berkontribusi nantinya di PUK PID khususnya, dan juga bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi juga melalui media atau media sosial atau dari Instagram, TikTok, karena itu akan exposure-nya kan gede banget tuh kalau misalkan di situ. Jadi untuk anak-anak muda yang belum begitu ngerti atau belum begitu istilahnya belum begitu paham lah tentang SFPMP ini, bisa diedukasi melalui media dan juga melalui platform-platform digital yang lainnya gitu. Kalau dari aku pribadi sih, kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Jadi kalau kita tahu ilmu sedikit terus bisa dibagi tuh seneng kan. Jadi kita kayak oh iya ternyata aku bisa loh ngajarin mereka. Terus mau ngasih tahu juga bahwa PUK atau FSPM itu nggak tentang demo-demo aja, tapi ada pendidikan-pendidikan juga yang bermanfaat buat kita. Jadi kayak biar mereka tahu aja, terus tertarik sama kegiatan-kegiatan FSPMI gitu aja sih. Nah, kayak kata Kak Dwi tadi kan, kayak mau membagi ilmu tuh, men-sharing ilmu. Kita tahu kan sekarang tuh di perusahaan itu lebih didominasi sama Gen Z tahun 2000-an ke atas gitu kan Kak. Apalagi Gen Z itu terkenal kan sama orang-orang yang susah mendengarkan kan. Gimana sih Kak caranya untuk mengajak mereka supaya interesting nengok serikat gitu? Kalau menurut aku dulu ya, oke, kalau dari saya, kalau misalkan Gen Z itu kan lebih, saya sendiri Gen Z kan, dan saya lebih suka konten-konten yang edukatif dan isinya berdaging gitu. Tapi durasinya tuh nggak lama gitu. Nah, khususnya untuk teman-teman, kalau misalkan pengen banget bisa berkontribusi dalam hal positif, apalagi di PUK masing-masing itu, ayo gabung ke FSPM ini, karena di sini kita bisa belajar banyak hal tentunya. Yang tadi dikatakan FSPM itu nggak cuma demo aja, tapi kita di sini juga ada training, ada sarana untuk berkembang, ada sarana untuk explore diri. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung, yang belum yang belum minat
ke FSPM ini, ayo, karena di sini sangat bermanfaat, banyak ilmunya, banyak teman, banyak relasi yang nantinya bisa berguna kita di masyarakat. Kakak? Nah, teman-teman itu pasti taunya itu kalau berserikat itu pasti demo ya nggak Iya, sih? betul. Sebenarnya demo itu sekian persen gitu nggak sih? Nah, tapi sebenarnya di serikat kita itu kita banyak ngadain event-event yang kayak menarik Gen Z gitu, kayak bikin kopi gitu kan. Di Ekselitas itu ada kayak bikin kopi, merajut, terus ya kayak ini bikin video, desain gitu kan. Itu kan berguna banget ya. Nanti kan emang kita mau jadi buruh terus kan. Nanti kalau misalnya kita keluar dari PT kita sekarang, kita setidaknya udah punya ilmu, udah punya pegangan, setidaknya mau jadi konten kreator kek, atau mau jadi yang kayak kopi, kalau mau jadi barista, kita mau buka warung kopi sendiri gitu kan, yang estetik lah, yang bagus lah, kan income-nya lebih ya dibandingkan kita kerja lama banget di Excelita, maksudnya di PT kita sendiri gitu kan. Kalau kita, siapa sih yang nggak mau jadi pengusaha, emang kita mau jadi buruh terus. Nah di sini tuh kita diadakan pelatihan gitu biar kita tuh banyak ilmu, nggak stuck di situ-situ aja gitu. Oke. Dari aku segitu sih. Kalau dari aku pribadi mungkin dimulai dari lingkup kecil, misalnya kayak mungkin teman sekamar aku kan udah nyambung tuh, pasti kalau aku kasih tahu tadi aku belajar ini loh, mungkin bisa lah mereka jadi kayak agak kepo dikit. Menurut Kak Dwi atau Kak Anggit nih yang duluan nih, boleh bebas. Kalau menurut aku sih, buat kawan-kawan yang belum gabung nih harus lebih yakin, karena dari pengalaman aku ya, aku udah banyak belajar, apalagi sekarang kita udah pendidikan tentang desain grafis, videografis, jadi punya ilmu, ngerti tentang editing, apalagi sih yang mau diragukan dari PUK ini. Banyak dapat ilmu, nggak cuma demo, bener. Nah, menurut Kak Anggit atau Kak Dwi, siapa duluan nih, boleh bebas. Kalau menurut aku sih buat anak-anak Gen Z terutama ya, yang belum yakin buat gabung di PUK tuh harus benar-benar yakin, karena di PUK tuh kita bisa banyak belajar. Kayak aku di sini dapat pengalaman pendidikan kayak gini kan, videografis, desain grafis, aku dapat ilmu, bisa ngedit, bisa ketemu banyak orang, bisa bersuara, bisa tampil, berani tampil dari yang tadinya mageran, pemalu, introvert, ngerasa introvert ya. Tapi dengan gabung di PUK tuh jadi lebih berani tampil. Ini loh aku yang tadinya ngerasa aku minder nih, tapi ngelihat orang-orang PUK yang hebat-hebat tuh ngerasa aku harus bisa kayak mereka. Kalau dari aku sih kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman harus gabung di PUK. Kak Dwi? Kalau dari aku cuman mau ngasih tahu aja sama orang-orang kalau FSPM itu nggak seserem itu, nggak cuman tentang demo-demo, panas-panasan. Kita juga ada pendidikannya yang mungkin kita nggak bisa kalau ikut sendiri, karena kan biayanya lumayan ya. Ini kita dapat gratis, difasilitasi, terus mulai dari transportasi, makan dapat, teman dapat, kayak semuanya fasilitasnya itu kayak kita tinggal berangkat aja nih. Ya kali masa Bawa kita diri nggak aja. mau gitu kan. Terus ya sertifikat juga nanti dapat pastikan. Terus nanti kenal PUK lain juga, kayak bisa say hi, nggak cuman PUK-nya kita sendiri gitu loh. Kalau aku dari itu aja sih. Kalau Kak ditengok dari semua ini kayak bagus-bagus semua ya, ternyata PUK yang ada di perusahaan-perusahaan lainnya. Kayak Exelitas juga tadi kan per bulannya katanya ada kayak buat merajut lah, bikin kopi lah. Itu tertarik sih, menarik, hal-hal menarik ya. Nih Infineon nih bisa nih dicontoh nih, PUK Exelitas kayak tiap bulan harus ada gitu selingan-selingan kegiatan yang merefresh otak. Jangan cuma kerja output. Tolong ya.
Oke. Oh, mungkin segitu aja bincang-bincang dari cewek-cewek cantik di sini semua. Di hari pertama, nggak tahu ya di hari keduanya ada atau enggak. Nanti kalau misalnya mau follow-follow kakak ini, kakak-kakak cantik ini nanti ada kok IG-nya di captionnya. Oke, bye. Bye bye.